Tahun 2023, pemerintah Bangli dan stakeholder lainnya pernah menuangkan ekoenzim ke Danau Batur. Nah, buat yang belum tahu, ekoenzim tuh kayak ramuan ajaib lah dari fermentasi limbah organik yang katanya bisa bantu bersihin air. Nah, tapi pertanyaannya, kalau udah dituang, kenapa kondisi air Danau Batur masih kayak gini? Terus, apakah keadaan danau yang memperburuk ini beneran berpengaruh ke hidup kita? Nah, sekarang coba deh bayangin, kalau besok kita bangun tidur dan air di rumah mati total. Nggak bisa mandi, nggak bisa minum, bahkan nyuci muka aja susah. Panik kan? Nah, itu kenapa? Air bukan sekadar basah, dia itu nyawa buat kita semua lah. Dan salah satu sumber air terbesar di Bali apa? Ya, Danau Batur. Dari danau ini, air ngalir ke banyak tempat, masuk ke Sungai Unde, terus nyebar ke sawah, ladang, bahkan sumber air bersih buat ribuan warga. Ya, sebenarnya itu danau itu kan dia akan mengalir dalam bentuk sejumlah mata air. Jadi sejumlah mata air inilah yang akan menjadi sumber suplai daripada penggunaan air untuk sawah ataupun aktivitas yang ada di sungai. Nah, ini yang akan menjadi suplai untuk daerah Bali Selatan. Jadi kalau airnya kualitasnya nggak bagus itu adik-adik juga baik di Denpasar, di Tabanan itu kan membutuhkan air danau ini sebetulnya. Kalau air danau ini surut atau jelek kualitasnya di sana juga akan menjadi sumber penyakit. Terus, sekarang masalahnya apa? Danau ini makin hari makin kritis, guys. Penyebab utamanya apa? Ya, sedimentasi yang berlebihan. Akibat cuaca yang sangat ekstrim, paparan zat kimia dari limbah pertanian, dan limbah rumah tangga yang masih dibuang sembarangan. Oke, sekarang saatnya kita bahas siapa sih dalang di balik rusaknya Danau Batur. Dimulai dari pariwisata, ya karena hotel dan restoran di pinggir danau itu buang limbahnya langsung ke air. Terus kedua, mungkin pertanian kali ya, karena sisa pupuk kimia dan pestisida itu ikut terbawa air hujan kemudian masuk ke danau. Yang terakhir, ya limbah rumah tangga, karena masih ada aja warga yang buang limbah, ya berakhirnya pasti ke danau. Di samping kita membuat pariwisatanya murah, justru membuat lingkungannya juga menjadi asli. Nah, sekarang tergantung dari adik-adik atau pengunjung yang datang ke sini. Kalau pengunjungnya peduli dengan lingkungan, ya terutama sampah plastik ditekankan ya. Kalau bisa dipungut, dibawa ke tong sampah. Petani untuk meningkatkan produksi kan lebih cenderung menggunakan pupuk kimia, toh? Apakah itu urea, ponskan, dan lain sebagainya. Dan juga untuk pemberantasan hama penyakitnya juga cenderung menggunakan pestisida. Pada waktu musim hujan, pupuk pun yang disebar pada tanaman tidak semuanya terserap oleh tanaman. Pasti ada sisa yang kita sebut dengan residu. Begitu hujan, dia akan mengalir ke danau. Itu yang menjadikan Danau Batur termasuk danau prioritas, ya prioritas 1 yang harus segera dipulihkan daya dukungnya. Oke, coba kita analogiin aja ya sekarang ya. Kayak kita punya akuarium, tapi tiap hari dikasih deterjen sama sampah. Bisa hidup nggak tuh ikannya? Ya dampaknya pasti air buat irigasi dan konsumsi kita ikut untuk terkontaminasi ya teman-teman. Jadi ini bukan sekedar masalah danau, tapi justru ini adalah masalah kita semua. Kemarin kita misalnya curah hujan kita termasuk curah hujan ekstrim. Frekuensi curah hujannya itu relatif jarang, tetapi intensitasnya sangat tinggi. Kalau kemarin katakanlah kemarau sangat panjang, sehingga tanah itu relatif gembur kan, banyak pecah-pecah. Begitu turun hujan ekstrim, mudah terjadi longsor. Jadi pendangkalan bisa jadi karena limbah sedimentasi, karena ada misalnya pada waktu hujan ekstrim, daerah Songan kan sering longsor. Kemarin-kemarin itu kan longsor. Jadi longsor membawa lumpur kan. Nah lumpur akhir ujung-ujungnya kemana? Ya ke Danau Batur. Musim hujan ya air naik tapi juga bawa lumpur dan sampah dari perbukitan. Musim kemarau air surut, sedimentasi makin menumpuk, makin memperburuk kualitas air. Jadi kita bukan cuma hadapi polusi tapi juga perubahan iklim yang makin menggila loh. Katakanlah pertama faktor alam, itu kadang-kadang itu di luar kekuasaan manusia. Hujan kita tidak bisa larang untuk turun. Yang kita bisa lakukan adalah kalau curah hujan turun, bagaimana curah hujan itu bisa kita tampung tanpa harus terjadi longsor. Kemudian yang kedua, penggunaan daripada zat-zat kimia.
yang bisa berpotensi menghasilkan residu. Kalau bisa itu dikurangi. Kemudian yang ketiga, ya aktivitas yang saya katakan yang menjadikan juga pencemaran langsung adalah aktivitas keramba jaring apung. Ini terjadi paradoks kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Di satu sisi kita ingin menyelamatkan Danau Batur dari pencemaran atas aktivitas keramba jaring apung, tetapi itu konsekuensinya jumlah jaring apung harus kita kurangi. Ini adalah ancaman daripada sumber daya alam yang kita miliki untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau saya bicara generasi muda, ya berarti generasi ini yang akan mewariskan bagaimana kondisi Danau Batur nanti. Oke, kita akui deh, kita bukan Avenger yang bisa nyelamatin danau dalam sehari. Tapi kan kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya kayak gimana tuh? Ya pertama dari kurangin plastik, jangan buang limbah sembarangan, dan dukung komunitas yang emang punya niat untuk bersihin danau gitu. Makanya konsep saya adalah kalau kita ingin juga menyelamatkan Danau Batur, ya petani di sana kita latih untuk pertanian organik. Ya, dan hasil pertanian organik itu memang tidak sebanyak di tahap awal, tidak sebanyak menggunakan pupuk kimia. Kalau petani menjual ke pasar rakyat, ke pasar umum, harganya tidak pernah beda. Ini yang harus dibeli oleh hotel-hotel yang ada di sana dengan harga premium price, dengan harga yang lebih mahal. Sehingga petani itu mau dia ke organik. Kalau dia produksinya kurang, tidak apa-apa, Pak, karena harga yang saya terima per kilonya lebih mahal. Kalau kita lihat Danau Batur ini kan bukan cuma pemandangan indah yang bisa buat foto-foto aja kan. Dia ini tuh sumber kehidupan, teman-teman. Kalau airnya rusak, yang kena bukan cuma ikan atau petani. Ya seperti yang aku bilang, ini imbasnya ke kita semua. Nggak ada air bersih, siap-siap deh harga pangan naik, kesehatan terganggu, dan krisis air makin nyata di depan kita. Makanya orang di sana mengatakan, kalau bicara masalah lingkungan, jangan masyarakat saya saja Pak dikorbankan. Semua pihak yang memang mengambil manfaat dari keberadaan Danau Batur harus dilibatkan, apapun bentuknya. Semua orang yang memanfaatkan Danau Batur, air Danau Batur harus berkontribusi. Dan pasar, Badung yang juga sangat tergantung daripada keberadaan air Danau Batur juga harus berkontribusi. Kita juga harus sadar loh teman-teman, bahwa air itu bukan cuma buat hari ini doang, tapi juga buat generasi setelah kita. Kalau kita tetap membiarkan air Danau Batur terus tercemar, berarti kita mewariskan masalah buat anak cucu kita nanti. Ya anak-anak muda ya kemanapun kita pergi, janganlah buang sampah sembarangan. Terutama sampah plastik yang tidak organik. Kalau organik sih masih oke lah, tapi kalau bisa sih organik pun dikumpulin, kan berkah buat yang mengelola itu. Orang-orang pertanian itu kan berkah itu buat pertanian, buat dipakai menjadi pupuk, diolah gitu lah. Pokoknya intinya jaga kebersihan lah. Kita bersama-sama menjaga Bali ini. Kalau kita menjaga siapa lagi? Anak muda dengan gebrakan yang dia miliki, dengan media yang dia kuasai, medsos dan lain sebagainya, mari kita gerakkan, mari selamatkan Danau Batur untuk generasi yang akan datang, sesuai juga dengan amanat leluhur yang kita miliki. Seperti itu. Sebab Danau Batur itu adalah jantung daripada sumber kehidupan. Sebab tidak ada kehidupan kalau tidak ada air. Jadi ini sebenarnya pilihan kita, mau jadi generasi yang diam aja atau generasi yang mulai bergerak. Kita bisa kok mulai dari hal kecil, hemat air, edukasi orang sekitar, dukung gerakan peduli lingkungan. Karena kalau kita nunggu orang lain buat bertindak, bisa-bisa sih udah telat deh, dan dampaknya udah terlanjur aja buat anak cucu kita. Jadi jaga air, jaga hidup, karena kalau airnya sehat, kita juga ikut sehat.